Badan gua bisa besar nggak ya? Kalau gua nge-gym itu bisa besar nggak kalau nggak pakai steroid ya? Soalnya banyak nih teman-teman, lu kalau nggak pakai steroid, badan lu nggak bakalan gede. Apa benar? Mari kita saksikan video ini. Kenapa alasan saya untuk tidak menggunakan steroid? Say no to drugs. Oke, kembali lagi bersama saya di Juliopolis. Kali ini saya akan membahas kenapa sih saya melarang keras untuk menggunakan steroid. Ya, video sebelumnya sudah kita bahas apa bahaya dari penggunaan steroid. Apa dampaknya, apa efek sampingnya. Ya, ini saatnya kali ini akan saya bahas kenapa sih saya nggak mau menggunakan steroid. Oke, yang pertama, karena kita adalah seorang olahragawan, ya. Apalagi dulunya saya adalah seorang binaragawan, ya, seorang bodybuilder, seorang atlet body contest, seorang atlet body fit, ya. Binaragawan berarti kita harusnya sebenarnya itu membina raga kita, ya, membina raga kita secara alami, itulah yang baru kita dinamakan seorang binaragawan, seorang olahragawan, ya. Karena apa? Seorang olahragawan atau binaragawan itu tidak ada bedanya dengan seorang seniman, ya. Seorang seniman itu membentuk patung, membuat lukisan, ya, membuat patung dari kayu, membuat patung dari batu, ya, dia bentuk. Berarti seorang binaragawan dia harusnya yang membentuk raganya, badannya dengan cara apa? Dengan menggunakan alat apa, ya? Seperti seorang seniman tadi, dia membentuk batu, membentuk kayu tadi dengan apa? Dengan cara apa? Ya, oke. Untuk yang kedua, seorang binaraga tidak ada bedanya dengan seorang pelajar, ya. Karena apa? Binaraga itu kan olahragawan, ya. Seorang olahragawan, seorang atlet, pasti dia memiliki guru. Begitu juga dengan seorang binaragawan, ya. Dia harus sebagai pelajar, dia harus memiliki juga yang namanya trainer ataupun pelatih, ya. Kalau binaragawan itu dia harus cerdas, ya. Dia harus cerdas. Tujuannya apa? Ya. Kalau pelajar tujuannya itu untuk pintar, untuk mendapat nilai yang bagus supaya bisa mendapatkan predikat terbaik, bisa nanti setelah tamat masuk ke kampus atau universitas pilihan, ya. Kalau seorang binaraga, dia tujuannya untuk yang pertama sekali sehat, ya, healthy for life, kehidupan yang sehat. Itu, ya. Berarti binaraga itu harus juga memiliki yang namanya kemampuan. Harus memiliki yang namanya skill, ya. Perbedaannya apa dengan pelajar? Kalau pelajar tadi skillnya itu dia harus pintar matematika, harus pintar mata pelajaran, ya. Binaraga harus cerdas, harus memilih skill dalam mengelola hidupnya, dalam mengelola bagaimana dia cara berlatih, cara istirahat, ya, cara mengatur gaya hidupnya, cara mengatur pola makannya. Itu dia seorang binaraga, seorang olahragawan yang sejati pastinya, ya. Jadi itulah alasan saya untuk tidak menggunakan steroid,
apapun ceritanya, yang dinamakan dengan natural itu pasti hasilnya jauh lebih baik. Ya, itu jauh lebih baik hasilnya, itu juga jauh lebih baik nanti efeknya, pasti tidak ada gejala ke badannya, efek sampingnya ke badannya. Dan itu juga nanti yang mengubah perilakunya, yang selama ini kita dengar biasanya, oh badannya jadi tuh gede itu gara-gara menggunakan steroid. Ya, bisa mengubah juga pola pikir kita, ya, yang tadinya pola pikir kita harus pakai steroid, yang ada menimbulkan ketergantungan, ya, ketergantungan. Ingat, seperti yang video sebelumnya saya bilang, steroid tidak ada bedanya dengan drugs, ya. Di olahragawan sejati harus ada kamus tanamkan dalam dirinya, say no to drugs. Ya. Jangan sampai kita menjadi ketergantungan. Ingat gak? Banyak atlet olimpiade yang tadinya dia jago, yang tadinya dia hebat, dapat juara 1. Tapi setelah ketahuan dia menggunakan doping, menggunakan drugs, selain juaranya dicopot, pasti dia kena skorsing. Itu ya guys, alasannya ada 2 tadi. Oke. Dan memang yang saya herankan beberapa tahun terakhir ini untuk binaraga, tentang penilaiannya itu, kenapa ya harus yang badannya gede, yang ototnya gede, ya. Padahal kalau zaman dulu ya, dulunya itu untuk penilaian binaraga setahu saya, ya, setahu saya itu yang pertama itu simetris. Ya, simetris itu tadi artinya dia seimbang, ya, seimbang, bukan karena tingginya, ya. Yang kedua, dia harus proporsional. Ya, proporsional tadi itu maksudnya itu yang seperti saya bilang tadi, ya, ototnya gede, ya enggak, otot dadanya terlalu gede, over gitu loh, ya. Yang ketiga itu conditioningnya, ya, maksudnya itu conditioning itu dulunya itu betul-betul ya persentase dari fatnya, dari lemaknya itu, ya, dia kelihatan indah, ya. Itu indah tadi simetrisnya tadi, dia seimbang, ya, bukan karena gedenya, bukan karena tingginya. Itu ya, yang pertama simetris, yang kedua proporsional, yang ketiga itu keadaan dari tubuhnya, ya. Yang sering kita lihat itu badannya nggak terlalu itu ya, gemuk, berotot tapi nggak kering gitu ya. Yang sering kita bilang, basah banget, ya, nggak kering, nggak kelihatan, nggak transparan gitu ototnya. Itu yang sering kita dengar, ya. Baru yang keempat pastinya tentang cara bagaimana pos, ya. Kita tahu di binaragawan itu posnya itu ada ada berapa jenis, ya, ada 6 atau 7, ya. Ada dia front double bicep, ya, side chest, lat spread, back double bicep, abdominal. Baru yang terakhir tuh biasanya itu most muscular, itu ya, itu yang paling banyak idola, ya. Jadi memang untuk ke depan ini sangat saya herankan lah. Tapi guys, sahabat-sahabat otot saya, jangan pernah merasa minder, ya. Jangan pernah merasa minder pada saat kita tanding, ya. Pada saat kita tanding, kalaupun kita nggak juara, kalaupun yang juara itu yang menggunakan steroid, jangan khawatir, ya, jangan khawatir. Sebenarnya
Pemenang yang sejati adalah orang yang bisa mendapat kesehatan. Orang yang bisa mengontrol dirinya, ya, self control. Self control tadi itu bisa mengendalikan emosinya untuk bisa mengendalikan egoisnya untuk tidak menggunakan steroid tadi, ya. Jadi untuk apa kita gunakan steroid? Badannya gede. Sering kita lihat guys, sering kita lihat ya, sahabat judopolis, beberapa binaraga pada saat pose di atas panggung dia tumbang. Kenapa? Itulah akibat dari penggunaan atau ketergantungan dari steroid, ya. Jadi sekali lagi saya harap jangan pernah gunakan steroid. Jangan pernah gunakan steroid guys, ya. Jangan pernah gunakan. Lebih baik kita olahraga mendapat sehat, ya. Mendapat badan bagus itu bonus, ya, bonus. Pada saat kita tanding, kitalah sebenarnya pemenangnya. Karena apa? Karena kita pasti mendapat kesehatan yang lebih daripada mereka yang memiliki badannya yang gede-gede karena menggunakan steroid, ya. Tanpa steroid kita juga bisa gede, ya. Ada atlet kita kok, ada atlet nasional kita yang sudah mendunia, ya. Ada atlet udah menjadi nasional, menjadi internasional, ada. Itu Bli Aderai, ya. Bli Aderai adalah idola saya. Kenapa? Bukan karena dia badannya gede, karena dia juara, bukan. Karena dia atlet yang mengutamakan kehidupan sehat, ya. Mengutamakan kehidupan sehat, itulah pemenang sebenarnya. Buktinya Bli Ade juga bisa juara itu, ya enggak? Tanpa steroid dia juara. Buktinya sekarang dia sehat, sudah umur 50 lebih, ya. Oke, mungkin itu saja apa alasan saya untuk tidak menggunakan steroid dan apa alasan saya untuk menganjurkan sahabat-sahabat judopolis, sahabat-sahabat otot saya untuk tidak menggunakan steroid. Mungkin itu saja. Jika video ini bermanfaat, silahkan klik lonceng, klik like, klik subscribe, dan ketik di komentar jika ada pertanyaan mengenai steroid. Say no to drugs. Salam otot, salam sehat, salam judopolis.